Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Endi Triananto dan Bapak Viajian Pastawan selaku dosen pengampu mata kuliah seminar juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sarah Rahmatunisa dengan NIM 184281115 PT 07769. Pada video ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi usulan penelitian saya yang berjudul Pemanfaatan Enzim Keratinase dari isolat bakteri Bacillus cereus TD5B, Bacillus cereus LS2B, dan Pseudomonas SPPK4 dalam menghidrolisis substrat bulu kalkun. Dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur Nano Agus Fitrianto, SPT, MSc, PhD, IPM. Latar belakang dari penelitian ini yaitu produksi kalkun di Indonesia pada saat ini telah mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan karena kalkun yang sebelumnya hanya dipelihara sebagai ternak hias, ini telah dikonsumsi sebagai produk pangan protein hewani oleh masyarakat Indonesia. Peningkatan produksi kalkun ini menyebabkan peningkatan pada limbah yang dihasilkan. Salah satunya adalah bulu kalkun. Apabila limbah bulu kalkun ini tidak dikelola dengan baik, maka akan jadi penumpukan limbah dan akan menyebabkan beberapa dampak negatif seperti pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Padahal dalam bulu kalkun ini terdapat kandungan protein yang cukup tinggi, di mana kandungan protein ini berkisar antara 80 hingga 90%. Oleh sebab itu, bulu kalkun berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai produk pakan ternak sumber protein. Namun, pemanfaatan bulu kalkun sebagai pakan ternak tidak dapat langsung dimanfaatkan. Hal ini disebabkan karena kandungan protein yang tinggi pada kalkun ini didominasi oleh protein keratin, di mana protein keratin ini tidak dapat langsung dimanfaatkan karena memiliki beberapa sifat. Di antaranya yaitu protein keratin memiliki sifat sukar terdegradasi oleh enzim protease konvensional seperti tripsin, pepsin, dan papain. Selain itu, juga protein keratin ini tidak larut dalam asam encer, reagen alkali, air, dan pelarut organik. Sehingga perlu dilakukan pengolahan khusus untuk keratin sebelum dimanfaatkan. Pengolahan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan enzim keratinase yang dihasilkan dari mikroorganisme. Mikroorganisme yang dapat menghasilkan enzim keratinase yaitu bakteri. Contoh dari bakteri yang dapat menghasilkan enzim keratinase diantaranya adalah spesies Bacillus dan spesies Pseudomonas. Namun, setiap bakteri memiliki kemampuan dan karakteristik dalam menghasilkan enzim keratinase yang berbeda. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini meliputi tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertumbuhan masing-masing isolat bakteri Bacillus cereus TD5B, Bacillus cereus LS2B, dan Pseudomonas SPPK4 dengan penambahan substrat bulu kalkun. Untuk mengetahui tingkat degradasi bulu kalkun oleh isolat bakteri Bacillus cereus TD5B, Bacillus cereus LS2B, dan Pseudomonas SPPK4. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui aktivitas enzim ekstraseluler bakteri Bacillus cereus TD5B, Bacillus cereus LS2B, dan Pseudomonas SPPK4 dalam mendegradasi bulu kalkun. Penelitian ini juga bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang kemampuan isolat bakteri Bacillus cereus TD5B, Bacillus cereus LS2B, dan Pseudomonas SPPK4 dalam hidrolisis bulu kalkun. Manfaat lain yaitu dapat menentukan isolat bakteri yang paling efektif dalam mendegradasi bulu kalkun. Adapun manfaat lainnya juga pada penelitian ini yaitu dapat digunakan sebagai sumber acuan untuk penelitian yang akan datang. Tinjauan pustaka pada penelitian ini yaitu
Bulu merupakan produk limbah yang dihasilkan oleh ternak unggas, di mana jumlah persentase bulu dalam tubuh unggas ini dapat mencapai 10%. Dan pada bulu unggas juga memiliki kandungan protein yang tinggi, di mana berkisar antara 80 hingga 90%, di mana didominasi oleh protein keratin. Protein keratin ini merupakan protein kompleks dengan sejumlah besar asam amino sistein, yang mana asam amino sistein ini merupakan asam amino yang memiliki kandungan sulfur dan dapat membentuk sulfur-sulfur. Protein keratin ini juga memiliki beberapa sifat seperti sukar terdegradasi dan tidak larut dalam asam encer, reagen alkali, air, dan pelarut organik. Selanjutnya, enzim keratinase merupakan enzim protease yang memiliki kemampuan untuk mengikat substrat yang kompleks dan tidak larut. Enzim keratinase ini dapat dihasilkan oleh metabolisme bakteri seperti bakteri spesies Bacillus dan spesies Pseudomonas. Bakteri Bacillus itu memiliki karakteristik fisik seperti berbentuk batang, tersusun berpasangan atau rantai, memiliki endospor tunggal. Bakteri Bacillus memiliki kemampuan dalam menghasilkan enzim keratinase. Di antaranya adalah Bacillus cereus TD5B dan Bacillus cereus LS2B. Adapun bakteri Pseudomonas, di mana memiliki karakteristik fisik yang berbentuk batang atau kokus dan motil mempunyai flagel polar. Bakteri ini juga dapat mampu menghasilkan enzim keratinase. Salah satunya adalah bakteri Pseudomonas sppk4. Landasan teori dari penelitian ini yaitu bulu kalkun merupakan produk industri unggas yang mana apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pada dalam bulu kalkun ini terdapat kandungan protein yang cukup tinggi, di mana yang didominasi oleh protein keratin. Sifat keratin sendiri yaitu sukar terdegradasi oleh enzim protease konvensional dan tidak larut dalam asam encer, reagen alkali, air, dan pelarut organik, sehingga diperlukan teknik khusus dalam menghidrolisis keratin ini. Teknik hidrolisis keratin ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan enzim keratinase yang dihasilkan oleh mikroorganisme seperti bakteri. Bakteri yang dapat menghasilkan enzim keratinase ini salah satunya adalah bakteri Bacillus cereus TD5B, Bacillus cereus LS2B, dan Pseudomonas sppk4. Hipotesis dari penelitian ini yaitu isolat bakteri Bacillus cereus TD5B, Bacillus cereus LS2B, dan Pseudomonas sppk4 memiliki kemampuan dalam menghasilkan enzim keratinase sehingga dapat menghidrolisis bulu kalkun. Materi yang digunakan yaitu meliputi alat. Alat yang digunakan adalah spektrofotometer, autoclave, laminar airflow, oven, shaker, cawan Petri, tabung reaksi, gelas Becker, sentrifug, Erlenmeyer, jarum OC, lampu Bunsen, gelas ukur, Eppendorf, mikropipet, wet tip, cotton puck, pipet tetes pengaduk vortex, pipet ukur, plastik wrap, kompor inkubator, corong, Drygalski, magnetic stirrer, dan timbangan analitik. Bahan yang digunakan meliputi Bacillus cereus TD5B, Bacillus cereus LS2B, Pseudomonas sppk4, agar powder, meat extract, biological peptone, NaCl, NaOH, aqueous, alkohol 70%, dan spiritus. Metode yang digunakan itu meliputi dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pengujian. Pada tahap persiapan, ada persiapan substrat bulu kalkun, di mana bulu kalkun ini dicuci terlebih dahulu menggunakan air mengalir, kemudian dikeringkan dengan cara di oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 48 jam. Kemudian ditumbuk untuk memperkecil ukuran dan disterilisasi dengan cara di autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit. Kemudian didapatkan substrat bulu kalkun yang telah steril dan kering. Kemudian ada peremajaan isolat bakteri, di mana dilakukan pembuatan medium padat terlebih dahulu dengan menggunakan medium agar pada cawan Petri. Selanjutnya dilakukan inokulasi bakteri
Bakteri yang diinokulasi meliputi Bacillus cereus TD5B, Bacillus cereus LS2B, dan Pseudomonas SPPK4. Proses inokulasi bakteri ini dilakukan menggunakan metode Strict-Plate. Kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya, bakteri tersebut dimasukkan di dalam refrigerator. Tahap persiapan selanjutnya yaitu adalah pembuatan prekultur. Pembuatan ini dilakukan dengan menyiapkan pembuatan medium cair untuk pertumbuhan bakteri. Kemudian bakteri diinokulasi dan diinkubasi pada rotary shaker 120 rpm selama 24 jam. Selanjutnya adalah pembuatan stock solution dengan mencampurkan bahan meat extract, biological peptone, dan NaCl yang dilarutkan dengan aqueous dan dikondisikan pH yang diatur 7,2 dan didapatkan stock solution. Selanjutnya adalah pembuatan medium agar atau Na dengan cara mencampurkan stock solution dengan agar powder yang kemudian dipanaskan dengan magnetic stirrer dan disterilisasi, kemudian didinginkan pada laminar airflow dan dituangkan ke cawan Petri. Selanjutnya adalah tahap pengujian. Pengujian dilakukan dengan 3 uji. Yang pertama adalah uji kemampuan pertumbuhan isolat bakteri, di mana disiapkan kontrol dan substrat pada pengujiannya. Kontrol dibuat dengan mencampurkan isolat bakteri dan medium Na saja, tidak mencampurkan substrat bulu kalkun. Kemudian diinkubasi dengan shaker dan diukur optical density-nya setiap 6 jam sekali menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 600 nanometer. Selanjutnya, pada substrat terdapat campuran antara isolat bakteri, medium Na, dan substrat bulu kalkun. Kemudian diinkubasi dengan shaker dan diamati zona benihnya setiap 24 jam. Proses inkubasi ini menggunakan shaker dengan kecepatan 120 rpm selama 3 hari. Kemudian, pengujian aktivitas keratinase metode spektrofotometer dilakukan dengan cara membuat produksi enzim keratinase dengan mencampurkan prekultur dengan medium, kemudian diinkubasi shaker dengan kecepatan 120 rpm selama 3 hari dan disentrifugasi 10.000 rpm selama 15 menit dan didapatkan supernatan berupa enzim kasar. Kemudian dilakukan pembuatan kurva standar tirosin dan dilakukan uji aktivitas enzim keratinase. Kemudian dihitung dengan rumus di mana unit aktivitas enzim sama dengan volume enzim yang dihasilkan dalam mili ditambah dengan volume substrat yang digunakan dalam mili ditambah dengan volume TCA yang digunakan dalam mili dikalikan dengan hasil absorbansi sampel dikurangi hasil absorbansi belangko dibagi dengan 100, kemudian dikali dengan faktor pengencer dan dikali dengan lama waktu inkubasi dan dikali 10 pangkat 6. Kemudian, pengujian yang terakhir adalah uji degradasi bulu kalkun dengan cara membuat medium dengan tambahan substrat bulu kalkun, di mana isolat bakteri yang digunakan adalah 5 mili dan substrat bulu kalkun yang digunakan adalah 0,5 gram. Kemudian dilakukan inokulasi bakteri, Bacillus cereus TD5B, Bacillus cereus LS2B, dan Pseudomonas SPPK4. Kemudian diinkubasi. Analisis data dari penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif, di mana meliputi hasil uji kemampuan pertumbuhan isolat bakteri, hasil uji aktivitas keratinase metode spektrofotometri, dan hasil uji degradasi bulu kalkun. Berikut adalah referensi dalam presentasi usulan penelitian ini. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.